Kalian tahu nggak sih apa itu pharmacokinetics? Pharmacokinetics merupakan cabang ilmu dari farmakologi. Ilmu ini mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Pharmacokinetics mengacu pada perubahan konsentrasi obat di dalam tubuh selama pengobatan. Ketika diberikan dengan cara dan dosis tertentu, farmakokinetik dapat dinyatakan dengan suatu sistem persamaan diferensial biasa loh. 4 fase farmakokinetik yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Mari kita simak video berikut. Pembahasan kali ini mengenai pharmacokinetics of antimicrobial dosing, yang dimana membahas tentang penerapan model persamaan diferensial biasa terhadap proses jalannya obat dari dosis obat antimikroba di dalam tubuh manusia. Ketika obat masuk ke dalam tubuh, obat akan disebarkan ke seluruh tubuh dengan sistem peredaran darah. Di dalam komponen darah, terdapat serum darah yang mengandung antibodi. Antibodi ini berfungsi sebagai tembok pertahanan terhadap antigen, misalnya saja seperti bakteri dan virus. Grafik di bawah ini menunjukkan konsentrasi serum panobacumab, obat antimikroba pada pasien selama 3 infus berturut-turut. Dapat dilihat bahwa konsentrasi meningkat seketika selama infus berlangsung dan kemudian menurun melalui metabolisme sampai infus berikutnya terjadi. Soal nomor 1. Jelaskan istilah dalam persamaan 1 dan asumsi yang mendasarinya. Istilah dalam persamaan 1 dapat dilihat pada slide berikut. Untuk dx1 per dt merupakan laju perubahan konsentrasi obat dalam serum terhadap waktu. dx2 per dt merupakan laju perubahan konsentrasi obat dalam tubuh terhadap waktu. K21 per V2 kali X2 merupakan konsentrasi obat dalam tubuh yang mengalir ke darah. K12 per V1 kali X1 merupakan konsentrasi obat dalam serum yang mengalir lagi ke tubuh. Sedangkan K10 per V1 kali X1 merupakan konsentrasi obat yang mengalir dari serum hingga keluar tubuh. Asumsi yang mendasari pada persamaan 1. Gambar di bawah ini terdiri dari 2 kompartemen, yakni serum darah dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan istilah persamaan 1, maka ilustrasinya sebagai berikut. Saat obat diinfuskan langsung ke dalam serum, yang akan terjadi adalah obat tersebut akan mengalir bolak-balik antara serum dan bagian tubuh lainnya. Hal ini mengacu pada laju perubahan konsentrasi terhadap dosis obat dalam tubuh selama pengobatan. Soal nomor 2. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial biasa yang menggambarkan aktivitas antibodi di dalam tubuh jika yang diketahui sebagai berikut. Langkah pertama yaitu kita substitusikan nilai yang diketahui pada soal ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu diperoleh nilai min 3x1 ditambah 2x2 dan nilai x1 dikurang 2x2. Selanjutnya, buat dalam bentuk matriks menjadi matriks A sebagai berikut. Lalu, kita cari nilai eigen dengan menggunakan persamaan karakteristik. Diawali dengan mencari determinan matriks A dikurang lambda dikali I sama dengan 0. Sehingga diperoleh lambda kuadrat ditambah 5 lambda ditambah 4 sama dengan 0. Dengan faktornya yaitu lambda tambah 4 dan lambda tambah 1. Maka diperoleh nilai eigennya yaitu lambda 1 sama dengan min 4 dan lambda 2 sama dengan min 1. Selanjutnya akan dicari vektor eigen, di mana untuk lambda 1 sama dengan min 4 kita substitusikan ke dalam matriks sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Karena dalam matriks tersebut merupakan kelipatan, maka dapat diambil salah satu persamaan saja. Kita ambil persamaan pertama yaitu Si1 ditambah 2Si2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh vektor eigen pertama yaitu min 2 dan 1. Untuk vektor eigen yang kedua yaitu dengan lambda 2 sama dengan min 1, cara yang digunakan sama dengan cara sebelumnya. Sehingga diperoleh vektor eigen kedua yaitu 1 dan 1. Berdasarkan nilai eigen dan vektor eigen, maka diperoleh solusi umum seperti yang tertera pada slide berikut.
Soal nomor 3, tunjukkan bahwa solusi umum yang diperoleh pada soal nomor 2 dapat ditulis sebagai pi T kali C dengan lambda 1 dan V1 menjadi nilai eigen dan vektor eigen. Berdasarkan solusi umum yang diperoleh dari nomor 2, langkah selanjutnya yaitu mengalihkan E pangkat min 4T dengan vektor eigen pertama dan E pangkat min T dengan vektor eigen kedua. Lalu begitu juga dengan C1 dan C2. Karena kita ingin mengubah dalam bentuk pi T kali C, maka pisahkan matriks seperti berikut, sehingga diperoleh bentuk XT seperti pada slide. Selanjutnya akan dibuktikan apakah XT sama dengan pi T kali C. Jika dilihat dari hasil sebelumnya, XT diperoleh sebagai berikut, maka terbukti bahwa XT sama dengan pi T kali C. Soal nomor 4. Bagaimana solusi untuk nilai awal masalah di mana dengan syarat seperti berikut? Untuk penyelesaian, kita misalkan persamaan 1 adalah pi T. Lalu, kita substitusikan T sama dengan 0 ke persamaan 1, sehingga diperoleh pi 0 sama dengan min 2, 1, 1, 1. Selanjutnya, akan dicari pi inverse 0 dengan persamaan inverse matriks pada umumnya. Untuk mencari BT, substitusikan nilai yang sudah diperoleh sebelumnya, dimisalkan menjadi persamaan 2. Langkah selanjutnya, sesuai diketahui pada soal, substitusikan persamaan 2 ke XT sama dengan BT dikali X0, sehingga diperoleh XT sebagai berikut. Lalu substitusikan T sama dengan 0 ke persamaan 3. Dari hasil yang diperoleh, maka benar terbukti. Soal nomor 5. Jika obat infus terus berulang pada interval tetap, tingkat obat dalam serum akhirnya menampilkan perilaku periodik seperti pada gambar 4. Sesuai dengan nomor 4 sebelumnya, jumlah tepat sebelum infus berikutnya adalah beta kali Y tambah X0. Mengapa demikian? Istilah untuk persamaan beta kali Y ditambah X0 sama dengan Y dapat dilihat pada slide berikut. Yang ditanyakan sebelumnya adalah mengapa persamaan tersebut menjadi jumlah tepat sebelum infus berikutnya? Alasannya sebagai berikut. Dan terlihat pada grafik bahwa ketika obat selesai diinfuskan, gambar pada grafik terbentuk garis lurus. Dan ketika obat diinfuskan kembali, grafik menunjukkan suatu fungsi. Berikut ini fungsi yang berkaitan dengan kadar serum puncak dengan dosis dan konstanta infus D dan tau. Dari soal sebelumnya, B tau dan X0 sudah diketahui, maka kita substitusikan ke persamaan. Selanjutnya kita pindah ruaskan dan diperoleh hasil sebagai berikut, ditulis dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu dari persamaan 2 akan diperoleh nilai Y2 dan ditulis dalam persamaan 3. Selanjutnya substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Sehingga diperoleh nilai Y1 sama dengan D dikali E pangkat min 4 tau ditambah 2 E pangkat min tau dikurang 3 per 3 dikali E pangkat min 5 tau dikurang E pangkat min 4 tau dikurang E pangkat min tau ditambah 1. Y1 ini merupakan tingkat serum puncak yang dinyatakan dalam variabel D dan tau.